Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Daniela Kirnapukmose dengan NIM 2025-1109. Izin dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Natasha Dewanti Nurdin dengan NIM 2025-11010. Izin dokter, perkenalkan nama saya Kirsya Mardani Musrif dengan NIM 2025-11011. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Yasmin Mutiara pada kalian dengan NIM 2025-11012. Cara manipulasi. Pertama-tama melakukan try-in, yaitu menyesuaikan ukuran sendok cetak dengan ukuran rongga mulut yang ingin didapatkan cetakan negatifnya. Selanjutnya menyiapkan alat berupa rubber ball, spatel, sendok takar, gelas ukur, dan sendok cetak, serta bahan yaitu powder dan liquid dengan perbandingan 2:1, di mana 2 takaran untuk powder dan 1 takaran untuk liquid. Namun biasanya rasio powder liquid mengikuti anjuran dari pabrik. Selanjutnya, masukkan liquid terlebih dahulu ke dalam rubber ball dengan menggunakan gelas ukur, kemudian powder dengan menggunakan sendok takar. Yang keempat, lalu lakukan pengadukan dengan metode figur 8 atau angka 8 sembari menekan bahan hingga homogen ke dinding rubber ball. Yang kelima, selanjutnya aplikasikan bahan yang telah homogen ke dalam sendok cetak secara menyeluruh dan merata. Kemudian masukkan sendok cetak secara perlahan ke dalam mulut dari arah lateral untuk melakukan pencetakan rahang atas maupun rahang bawah. Lalu tunggu hingga bahan setting. Untuk mengetahui setting time dapat dilihat pada bahan yang tersisa pada rubber ball. Jika sudah setting, keluarkan sendok cetak dari mulut pasien secara perlahan. Cara manipulasinya yang pertama yaitu proporsi. Untuk mendapatkan kekuatan maksimum, maka penggunaan rasio air banding bubuk harus rendah. Air harus diukur dan bubuknya harus ditimbang. Setelah itu siapkan instrumen. Bubuk ditambahkan air dan dicampur menggunakan spatula. Campuran kemudian diaduk dengan kuat dengan menyeka bagian dalam rubber ball secara berkala dengan spatula agar partikel bubuk semuanya basah dan tidak ada porositas atau gelembung udara pada adonan. Pengadukan biasanya dilakukan selama 1 menit sampai mendapat campuran yang mengkilap dan homogen. Vibrasi segera setelah pencampuran dan selama penuangan gipsum untuk menghindari porositas. Setelah dituang, bahan gipsum harus dibiarkan mengeras selama 45 hingga 60 menit sebelum cetakan dan gips dipisahkan dan disinfeksi. Yang keempat, ada mechanical mixing. Alat ini menghasilkan cetakan yang lebih kuat dan lebih padat, namun peralatannya mahal, contohnya vibrator. Manipulasi resin komposit. Aktivasi sinar tampak. Yang pertama, resin komposit aktivasi sinar tampak. Bentuk sediaan pasta tunggal, kemudian vaselin. Alatnya itu cetakan plastik ukuran diameter 4 mm dan tinggi 1 mm. Plastik kaca, pita seloid, dan spatula. Kemudian light curing. Cara kerjanya itu, oleskan permukaan cetakan dengan pita seloid dengan vaselin untuk mempermudahkan pengeluaran sampel. Kemudian letakkan cetakan di atas pita seloid dan pita kaca. Vaselin hanya digunakan pada permukaan sampel praktikum di laboratorium, tidak digunakan pada pasien. Kemudian keluarkan resin komposit cetakan memakai dari tubel sesuai besar cetakan, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan memakai agen spatula. Cetakan harus terisi penuh dengan resin komposit tanpa ada rongga. Selembar pita seloid yang telah dioleskan vaselin diletakkan di atas resin komposit. Permukaan atas resin komposit disinari menggunakan light curing dengan posisi ujung tubel tepat di atas pita seloid selama 20 detik sampai dilepas dari cetakan. Kemudian uji kedalaman polimerisasi resin komposit. Yang pertama, bahan resin komposit aktif sinar tampak. Yang kedua, vaselin. Bahannya cetakan logam ukur diameter 4 mm dan tinggi 6 mm. Lalu, resist light itu pita seloid, spatula, excavator, light curing, radiometer, sliding caliper. Cara kerjanya, ukur intensitas sinar light curing yang akan digunakan dengan radiometer. Catat panjang gelombangnya. Kemudian siapkan plat kaca, cetakan, dan pita seloid. Oleskan permukaan cetakan dan pita seloid menggunakan vaselin dengan merata. Kemudian letakkan cetakan di atas plat kaca. Isi cetakan dengan resin komposit. Pastikan jangan sampai ada udara yang terperangkap. Mengisi dilakukan sampai penuh dan sedikit melebihi tingkat cetakan. Letak pita seloid di atasnya. Tekan cetakan dengan gas slide selama 10 detik hingga ekses material keluar dari lubang cetakan. Ambil gas slide, kemudian sinar resin komposit dengan light curing dengan posisi tegak lurus dan tip menempel pada pita seloid. Menyinar dilakukan selama 20 detik. Lepaskan persimen dari cetakan selama 30 detik. Selanjutnya, hilangkan material yang tidak terpolimerisasi menggunakan excavator. Material yang tidak terpolimerisasi dapat dikeruk dengan excavator. Sisi yang dikeruk adalah sisi yang tidak terkena sinar light curing secara langsung. Lalu ukir tinggi keseluruhan spesimen pada spesimen yang telah terpolimerisasi. Sempurna material yang tidak rapat itu dikeruk dengan excavator menggunakan sliding caliper. Hasil pengukuran yang dilanjutkan selanjutnya dibagi 2 untuk mendapatkan kedalaman polimerisasi resin komposit. Catat hasil di bagian sebagai kedalaman polimerisasi. Kemudian prosedur membentukkan Basler wax menjadi bentuk tapak kuda. Yang pertama, alat Basler wax, bunsen, lekron, dan lighter.
dan denta model. Kemudian prosedurnya itu persiapan alat dan bahan. Pastikan semua alat dan bahan telah tersedia dan siap digunakan. Kemudian nyalakan bunsen menggunakan korek api, ambil selembar brush plug wax dan lipat salah satu sisinya sekitar 2 cm. Panaskan sedikit bagian yang dilipat di atas bunsen agar menempel dengan baik. Kemudian ulangi proses pelipatan hingga seluruh lembar wax terlipat. Lalu setelah semua terlipat, selesai panaskan wax secara merata sehingga menjadi lunak dan mudah dibentuk. Hindari pemanasan berlebihan agar wax tidak meleleh atau terbakar. Saat wax cukup lunak, bentuk menjadi tapak kuda sesuai dengan lengkungan alami rahang. Kemudian letakkan wax pada model gigi untuk memastikan bentuk sesuai. Lalu gunakan lekron untuk meratakan permukaan dan merapikan teri wax. Lalu cetak kembali posisi wax pada model gigi untuk memastikan bentuk tapak kuda sesuai akurat. Jika masih ada ketidaksempurnaan, panaskan kembali wax dan sesuaikan bentuknya menggunakan lekron. Lalu setelah bentuk yang diinginkan tercapai, biarkan wax mendingin secara alami agar tetap mempertahankan bentuknya. Prosedur distorsi wax. Yang pertama alat rubber ball, jangka sorong, bunsen, stop wax, sama termometer. Bahan stick inlay wax dan air. Prosedur kerjanya itu mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian rubber ball diisi dengan air 100 ml. Kemudian menggunakan kedua inlay wax di atas api bunsen sampai homogen dengan menggerakkan ke kanan dan ke kiri dan memutar wax agar panasnya merata selama 5 menit dengan jarak antara wax dengan api itu 10 cm. Membengkok kedua inlay wax hingga berbentuk tapak kuda. Membiarkan kedua inlay wax menjadi dingin di udara terbuka selama 5 menit. Mengukur masing-masing jarak kedua ujung dengan jangka sorong. Kemudian sebagai jarak awal. Kemudian memasukkan inlay wax pertama tersebut ke dalam rubber ball yang terisi air. Inlay wax kedua dibiarkan pada suhu terbuka, mengamati perubahan bentuk inlay dan mengukur jarak antara dua ujung inlay wax setiap 15 menit selama 1 jam dengan jangka sorong sebagai jarak akhir. Cara manipulasi. Yang Pertama, atur rasio powder banding liquid. Yang kedua, mixing, di mana ini kita kemarin menggunakan manual mixing. Yang pertama, kocok botol secara perlahan, kemudian tuangkan ke atas paper pad. Yang kedua, ambil powder menggunakan sendok takar, kemudian letakkan ke atas paper pad. Yang ketiga, bagi powder menjadi 2 bagian atau lebih. Yang keempat, powder pertama diaduk menggunakan spatula Leggett selama 5-10 detik. Kemudian, powder kedua digabungkan dengan keseluruhan semen sampai menunjukkan hasil yang glossy. Yang kelima, teknik mixing menggunakan sweeping and float technique. Yang keenam, total mixing time tidak boleh lebih dari 30-40 detik. Setelah itu ada insersi semen, proteksi semen dan shaping, proteksi semen setelah setting, dan yang terakhir finishing. Cara manipulasi, sistem powder dan liquid. Yang pertama, alat dan bahan. Yang kedua, prosedur, di mana yang pertama itu rasio powder banding liquid adalah 4:1 untuk sementasi dan 6:1 untuk restorasi. Yang kedua, tuangkan serbuk ke atas kaca alas menggunakan sendok takar. Yang ketiga, bagi serbuk menjadi bagian utama dan beberapa bagian kecil. Yang keempat, teteskan cairan pada alas kaca di sisi berlawanan dengan serbuk. Yang kelima, campurkan serbuk secara bertahap ke dalam cairan dengan gerakan melingkar. Yang keenam, untuk restorasi, konsistensinya harus menyerupai adonan pati lye. Yang untuk sementasi harus lebih cair atau creamy. Cara manipulasi dental clips atau prosedur kerja climber. Di mana pertama, potong climber menggunakan tang sesuai panjang yang dibutuhkan. Yang kedua, tuh climber diluruskan menggunakan tang gepeng. Kemudian membuat climber berbentuk segitiga dengan menggunakan tang 3 jari dengan meletakkan climber di antara 3 jari tersebut dan menggenggam tang 3 jari dengan kuat dan mendorong climber secara perlahan hingga berbentuk segitiga. Kemudian membentuk climber bentuk segi 4 dengan menggunakan tang gepeng dan membengkokkan climber 90 derajat sesuai milimeter yang ditentukan. Kemudian membuat climber setengah lingkaran dengan menggunakan tang bulat dan tang gepeng. Dengan cara membengkokkan climber dengan tang gepeng terlebih dahulu, kemudian membuat setengah lingkaran dengan menggunakan tang bulat. Cara manipulasi akrilik pada model gigi, di mana pertama menyiapkan model gigi yang sudah dicetak, kemudian mengoleskan separator CMS pada model gigi agar akrilik tidak mudah melekat, kemudian mencampurkan bubuk polimer dan cairan monomer hingga fase dough, kemudian meletakkan akrilik pada model gigi sesuai desain basis gigi tiruan, kemudian melakukan proses curing atau polimerisasi, kemudian terakhir itu melepaskan hasil akrilik dari model, lalu finishing dan polishing hingga hasilnya halus. Kemudian cara manipulasinya. Yang pertama, alat dan bahan yang dipakai itu material like body, kemudian material putty wax atau bas dan katalis, kemudian plastik dan cartridge. Lalu prosedurnya, yang pertama, takar jumlah basis dan katalis dengan perbandingan 1/1. Kemudian lalu campurkan pasta basis dan katalis ini, material putty wax itu menggunakan teknik hand mixing atau melipat. Kemudian dilipat sehingga homogen, lalu letakkan material yang telah dicampurkan pada sendok stop tray. Lalu lapisi menggunakan plastik. Selanjutnya intersikan stop tray pada rongga mulut. Nah, kemarin itu kita tidak pakai rongga mulut pasien, tapi kita pakai manekin. Lalu tunggu hingga setting. Jika telah setting, keluarkan dari buka pelan-pelan dari manekin. Kemudian selanjutnya masukkan leg body ke dalam cartridge. Lalu kemudian injeksikan material leg body pada manekin menggunakan cartridge. Injeksikan kembali stop tray pada manekin dan tunggu hingga setting. Jika telah setting, keluarkan dari rongga mulut pasien. Kesimpulannya itu kesalahan dalam cetakan dapat terjadi pada menghasilkan gips dan prostesis yang tidak akurat.
Cara memanipulasi packing akrilik. Yang pertama itu kita gunakan masker dan juga handscoon terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan dan keamanan saat pengerjaan. Terus yang kedua, oleskan CMS pada seluruh permukaan gips agar akriliknya itu tidak melekat pada gipsnya. Terus yang ketiga, campurkan powder dan juga liquid akrilik di dalam gelas keramik menggunakan spatule stainless steel hingga dia itu homogen. Terus yang keempat, tutup campuran dan tunggu sampai mencapai dough stage atau fase adonannya itu tidak lengket dan mudah untuk dibentuk. Terus yang kelima, ambil adonan akrilik menggunakan spatule atau tangan yang dilapisi kertas celofan. Terus yang keenam, bentuk adonan menyerupai tapal kuda sesuai bentuk rahang, kemudian letakkan pada mold camber. Yang ketujuh, letakkan kertas celofan di atas akrilik lalu pasang antagonisnya yaitu kuvet. Yang kedelapan, tekan kuvet menggunakan alat press dengan tekanan yang cukup agar akriliknya itu mengisi seluruh cetakan. Selanjutnya yang kesembilan, buka kuvet, buang kelebihan akrilik atau flash, lalu press kembali hingga dia itu menutup kuvet secara optimal. Terus yang kesepuluh itu, setelah itu dilakukanlah proses head curing untuk adanya polimerisasi akrilik sampai dia itu bahannya itu keras sempurna dan kerja. Selanjutnya, cara memanipulasi flasking. Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan seperti kuvet, rubber ball, spatule, dental tester, air, dan juga vaselin. Yang kedua, periksa kuvet terlebih dahulu untuk memastikan semua bagian lengkap dan dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga, campurkan dental tester dengan air dalam rubber ball, lalu aduk menggunakan spatule hingga homogen dan tidak lagi menggumpal. Yang keempat, yaitu tuangkan campuran gips ke dalam basis kuvet hingga sekitar 3/4 bagian kuvet terisi. Yang kelima, masukkan model gigi tiruan ke dalam kuvet secara perlahan sambil diletakkan dan ditekan dengan sampai setengah bagian model tertanam dalam dental tester. Yang keenam, rapikan permukaan gips dan bersihkan sisa bahan yang berlebihan menggunakan pisau gips. Yang ketujuh, oleskan vaselin pada permukaan gips yang sudah mengeras agar tidak melengket dengan lapis berikutnya. Yang kedelapan, pasang bagian atas kuvet, kemudian tambahkan dental tester kembali hingga seluruh model tertutup sempurna. Yang kesembilan, diamkan sampai gips mengeras lalu kuvet siap untuk tahap selanjutnya seperti boil out dan juga packing akrilik. Baik, cara manipulasi head cure akrilik. Yang pertama, siapkan alat dan juga bahan seperti kuvet, gelas keramik, spatule, press akrilik, head cure, CMS, dan juga alat pemanas. Terus yang kedua itu campurkan bubuk polimer dan cairan monomer sesuai perbandingan yang diinginkan oleh pabrik. Terus yang ketiga, ada campuran menggunakan spatule hingga dia itu bahannya homogen. Terus yang keempat, tutup campuran dan juga tunggu untuk mencapai dough stage yang yaitu fase adonan elastis dan juga adonannya itu tidak lengket. Terus yang kelima, oleskan CMS pada permukaan gips agar akriliknya tidak lengket. Terus yang keenam, ambil adonan akrilik lalu bentuk sesuai mold atau cetakan kuvet. Terus yang ketujuh, letakkan kertas celofan di atas akrilik kemudian lakukan pengepresan menggunakan press kuvet. Yang delapan, buka kuvet dan buang kelebihan akrilik atau flash lalu press kembali hingga rapat dengan sempurna. Selanjutnya, lakukan proses head curing dengan pemanasan di dalam air sesuai waktu dan juga suhu yang dianjurkan agar terjadi polimerisasi sempurna. Yang ke-10, setelah selesai, itu harus didinginkan kuvetnya secara perlahan dan juga buka kuvet kemudian lakukan pressing dan polishing pada gigi tiruan. Cara manipulasi finishing polishing, di mana pertama menggunakan karbit bur untuk menghilangkan kelebihan akrilik, kemudian menggunakan diamond bur untuk menghilangkan tonjolan dan juga membentuk kontur. Kemudian menggunakan banded stone untuk setelah itu polishing menggunakan pumice dan juga air, di mana kedua pumice dan air itu dicampurkan, kemudian material akrilik tersebut dicelupkan atau dioleskan ke dalam adonan pumice, kemudian menggunakan cotton wheel untuk menghaluskan dan mengkilatkan material tersebut. La Habana, al Yao